Ini adalah topik wajib yang harus kamu kuasai kalau mau naik level dalam trading. Kenapa? Karena 90% trader nyangkut gara-gara salah paham di sini. Kita akan bedah tuntas perbedaan antara saham murah versus saham bagus. Tapi sebelum kita mulai, biar belajarnya lebih maksimal, pastikan kamu sudah punya modul belajar dari ebook sistem trading saham Kotak Kazuya. Kamu bisa langsung pesan lewat link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari yang pertama, definisi yang sering banget salah. Banyak yang mengira saham murah itu saham yang harga per lembarnya rendah. Misalnya, di kisaran 50–300 rupiah. Padahal, teman-teman, murah itu bukan soal angka nominalnya, tapi soal nilai dan kualitasnya. Sebaliknya, apa itu saham bagus? Saham bagus adalah saham yang punya probabilitas tinggi untuk naik dan mampu bertahan. Ciri utamanya itu liquid. Ada permintaan yang kuat, punya cerita atau katalis positif. Dan yang paling penting, bisa kamu jual kapanpun kamu mau. Sekarang kita bahas perangkap psikologi dari saham murah. Otak kita secara alami suka dengan ide, bisa beli banyak. Misalnya dengan uang 100.000 rupiah. Beli saham harga 1.000, cuma dapat 1 lot. Tapi kalau beli saham harga 100, bisa dapat 10 lot. Kelihatannya lebih untung, kan? Kita juga sering berpikir, naiknya sedikit saja udah untung. Atau, kalau nanti balik ke harga lamanya, untungnya bisa besar banget. Padahal, realitanya seringkali berkebalikan. Saham seperti ini, naiknya sulit, tapi turunnya cepat sekali. Dan yang paling parah, saat kita mau keluar atau menjualnya, susahnya minta ampun. Jadi ingat, murah itu tidak sama dengan aman. Mari kita lihat contoh nyata di bursa kita. Bayangkan ada saham murah dengan harga 100 rupiah per lembar. Lalu harganya turun ke 70. Itu artinya turun 30%. Nah, untuk bisa balik lagi ke harga 100, saham itu perlu naik 43%. Sekarang bandingkan dengan saham bagus yang harganya 2.000. Kalau dia turun 5% menjadi 1.900, untuk balik lagi ke harga 2.000, dia cuma butuh naik sekitar 5,3%. Nah, menurut kamu, dari kedua contoh ini, mana yang risikonya lebih murah? Penting juga untuk tahu ciri-ciri saham murah yang bermasalah. Kamu harus waspada kalau menemukan saham dengan volume transaksinya tipis antrian beli, atau jualnya tebal hanya di satu sisi. Naiknya cepat sekali tanpa ada fase konsolidasi jumlah saham yang beredar di publik, atau free float-nya kecil, dan sering sekali terkena auto reject bawah. Ini semua bukan tanda saham murah. Tapi ini adalah jebakan likuiditas. Lalu, seperti apa ciri saham bagus yang biasanya diincar oleh para trader? Biasanya, harganya boleh saja mahal, tapi volume transaksinya selalu hidup. Kalaupun terjadi koreksi atau penurunan harga, itu masih dalam batas wajar. Dan yang terpenting, trader bisa keluar atau menjualnya dengan mudah. Tidak dikunci oleh pergerakan bandar. Ingat prinsip ini. Trader itu mencari kemudahan untuk keluar, bukan mencari harga yang paling murah. Ada satu rumus sederhana yang bisa kamu pegang. Saham bagus adalah saham yang bisa kamu jual saat kamu mau menjualnya, bukan saat pasar mengizinkan kamu untuk menjual. Kalau kamu merasa untung, tapi tidak bisa menjual sahammu, itu bukan saham bagus. Kalau kamu mau cut loss, tapi malah nyangkut dan tidak bisa keluar, itu juga jelas bukan saham bagus. Jadi, kapan saham murah boleh kita lirik? Tentu ada momennya. Kamu boleh mempertimbangkannya kalau saham tersebut baru saja membentuk dasar harga yang panjang. Volume transaksinya mulai hidup dan meningkat, berhasil menembus struktur harga lamanya. Dan kenaikannya bukan hasil dari pompaan dalam 1 atau 2 hari saja. Tanpa syarat-syarat itu, lebih baik lupakan saja. Skip. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebagai penutup, mari kita tanamkan mindset ini. Banyak trader gagal bukan karena salah memilih saham, tapi karena salah dalam mendefinisikannya. Mulai sekarang, ubah pertanyaanmu. Jangan lagi bertanya, ini sahamnya murah atau tidak, tapi tanyalah,
Apakah saham ini aman untuk saya keluar nanti? Begitu mindset ini benar-benar kamu pahami dan terapkan, saya jamin, risiko nyangkut akan berkurang secara drastis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.